100 tahun usianya belum dikaruniai anak. Istrinya sudah divonis mandul. Dengan rasa kesabarannya kepada Allah, terus berdoa kepada Allah. Apa doanya Nabi Zakaria? Kira-kira udah hafal apa belum? Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Artinya apa? Cuma Allah. Bu, emang artinya apaan? Oh, dengan begitu Allah artinya apaan? Au. Makanya kalau kita pengen dikaruniai anak tuh ada doanya Nabi Zakaria. Udah tua bu, udah tua 80 tahun, 90 tahun, bahkan dalam riwayat yang lain dalam usia 100 tahun baru dikaruniai anak yang namanya siapa bu? Yahya. Tahu Yahya? Tahu? Tahu bu? Yahya. Tahu? Yahya. Kenal? Kenal? Kenalan di mana? Di pasar. Itu doa Nabi Zakaria. Masya Allah, istrinya sudah divonis mandul. Ternyata dengan kesabaran Nabi Zakaria terus berdoa itu, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup sendirian. Maka itulah doa Nabi Zakaria supaya dikaruniai anak. Makanya dengan usia segitu istrinya divonis mandul. Coba bayangin bu, dalam usia segitu kalau kita ukuran kita nih suami ibu kira-kira usia 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun kira-kira masih kuat apa kagak? Kira-kira masih kencang apa enggak? Kira-kira masih tahan lama apa sebentar? Masya Allah tuh Nabi Zakaria. Ternyata apa? Dalam usia segitu Allah kabarkan bahwa Nabi Zakaria akan dikaruniai seorang anak. Sehingga Nabi Zakaria nggak boleh keluar dalam 3 hari 3 malam supaya bertasbih. Oh, di dalam nggak boleh ngomong dengan siapapun. Maka alhamdulillah dikaruniai anak dengan seperti itu, dengan kesabarannya. Lantas doa Nabi Zakaria apa? Supaya diberikan anak yang soleh, soleha. Ini penting buat kita sebagai orang tua. Ini sebagai orang tua kita, yang pertama hak anak yang harus diberikan oleh kita apa? Hakul waladi ala walidi. Hak anak yang harus diberikan daripada orang tuanya. Yang pertama adalah ayyuh sina ismahu. Kasih nama yang cakep. Ini nanti nih Bang Dimas udah disiapin namanya ya. Kalau laki-laki ini, kalau perempuan ono. Ya Mas ya. Bu, disiapin nama anak yang cakep, yang penuh dengan makna. Bahkan kalau orang dulu bu, kalau orang Sunda itu, orang Sunda namanya itu ada aja, simple. Ada lagi orang Jawa, kalau lahirnya Kliwon ya udah namanya dikasih Kliwon. Kalau lahirnya bulan Agustus dikasih nama Agustin. Kalau enggak Agustina, betul-betul. Kalau perempuan lahirnya bulan Juli dikasih namanya Julianti. Kalau laki-laki Julianto. Kalau orang dulu ngasih nama seperti itu mungkin dengan keawaman. Tapi kita dianjurkan oleh Nabi supaya dikasih anak itu nama yang cakep. Supaya dikasih nama yang cakep. Makanya Bang Dimas beserta Mbak Menita ini insya Allah sudah menyiapkan nama yang cakep, yang penuh dengan makna. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah, zaman Gen Z seperti ini, Masya Allah, nama sekarang mah panjang-panjang bu. Betul-betul. Itu mengederet sampai 4 kata itu nama.
Muhammad Rizki Maulana Malik Ibrahim. Biar aman di paspor Pak Ustaz. Kalau umroh. Giliran bikin paspor dia bingung, betul-betul. Tuh, makanya kalau bikin anak lagi. Kalau ngasih nama ke anak itu nama yang cakep, nggak usah panjang-panjang, nggak usah terlalu panjang, Bu. Kasihan anaknya nanti mau ujian namanya kepanjangan. Cukup 2 kata, 3 kata, cukuplah, maksimal mah 3 kata, betul-betul. Makanya ini Masya Allah Bang Dimas beserta Mbak Nita udah 4 bulan. Yang mana selama 4 bulan ini, yang mana Allah tiupkan ruh kepada anak cabang bayi yang ada dalam kandungannya. Yang mana kita dulu ketika kita berada di kandungan perut ibu juga kita ini ditiupkan ruh oleh malaikat. Yang mana di situ kita punya janji kepada Allah. Alastu birabbikum bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kita jawab bala syahidna. Iya ya Rabb, engkau itu adalah Tuhan kami. Kita Bu udah ngomong Allah adalah Tuhan kita. Kita ketika lahir ke alam dunia kita dablek. Disuruh sholat ogah, disuruh puasa ogah, disuruh zakat. Halo, hei, mengapa melotot? Kita udah punya janji kepada Allah, ya Allah. Iya ya Rabb, engkau adalah Tuhan kami. Berarti kita lahir ke alam dunia, kita punya janji kepada Allah. Apa janjinya kita? Kita akan setia kepada Allah. Tapi dalam realita kehidupan kita banyak lupa kepada Allah. Betul-betul. Disuruh sholat susah, disuruh zakat susah, disuruh puasa, disuruh haji, emang gak punya duit. Kita ini punya janji kepada Allah. Ingat janji itu. Makanya kita jangan jauh-jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam usia segini 4 bulan di dalam alam rahim seorang ibunya, maka banyak-banyaklah doa. Doanya Nabi Zakaria. Apa doa Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Amin. Oh, amin. Amin. Rabbi habli, ya Allah anugerahkan dzurriyyatan kepada kami seorang keturunan. Ini adalah doa Nabi Zakaria. Keturunan apa? Thayyibatan, yaitu keturunan yang baik. Agar kita diberikan keturunan yang baik, insya Allah Bang Dimas beserta Mbak Menita ini insya Allah mudah-mudahan dikaruniai anak seorang, yaitu merupakan anak-anak yang baik. Bu, anak-anak yang baik mau apa enggak? Mau mempunyai anak yang baik? Ada syaratnya. Makanya kalau orang dulu kalau lagi hamil Bang, nggak boleh kita berbuat apa-apa. Yang kejelekan-kejelekan kita nggak boleh. Betul-betul. Artinya apa? Artinya ketika di saat hamil orang tuanya harus sudah tirakat. Apa tirakat? Meninggalkan sesuatu yang buruk. Makanya kalau kita dulu, Bu, ini ibu udah punya anak apa belum? Ini yang di depan udah pada punya cucu ya? Bu Haji udah punya cucu ya? Baru mau. Baru mau. Iya. Bu Haji, ini Bu Haji. Iya. Bu Haji. Iya. Saya mau nanya apa tadi Bu Haji? Iya. Ini Bu Haji. Bu, ini Bu Haji. Iya. Ketika kita pengen punya anak yang soleh-soleha, ada syaratnya. Apa syaratnya? Tirakat. Makanya ibu dulu ketika lahir, ketika hamil, Bu Haji, dulu coba saya tanya, kira-kira berani berbuat ngomong yang sembarangan apa enggak? Bu, orang dulu enggak berani
ngomong sembarangan, berbuat sembarangan. Coba anak sekarang, coba orang sekarang hamil aja main TikTok. Bener apa bener, Bu? Lagi hamil anak diajak main TikTok goyang-goyang di depan kamera. Lagi hamil anak diajak nyanyi, betul-betul. Diajak karaokean, orang dulu mah nggak berani. Makanya ada yang disebut dengan surat 7. Kadang-kadang emaknya baca surat Yusuf supaya kalau laki-laki ganteng seperti anak